Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Firdaus Abi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak dan sanak semua untuk melihat sebuah aktivitas di sebuah SMP. Sekolah itu bernama SMP 3 Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di sekolah ini ada sesuatu yang menarik untuk kita ikuti. Dalam rentang berdirinya sekolah ini pada tahun 2017, kemudian pertumbuhannya sangat luar biasa dan sangat cepat. Salah satu sektor keunggulan sekolah ini adalah dengan pengembangan literasi. Literasi apa? Mereka mengembangkan literasi dasar, di antaranya literasi membaca dan menulis, literasi numerasi, dan sebagainya. Di tangan saya ini ada 2 buah buku, dan saya akan bercerita tentang kaitan kedua buku ini. Beberapa waktu yang lalu, saya diminta untuk menjadi salah seorang narasumber dalam bedah buku. Buku yang dibedah itu secara spesifik atau secara lebih khusus adalah membangun karakter, mendidik dengan hati. Ditulis oleh Ibu Yeti Yulia MPD. Beliau kepala sekolah di sekolah ini. Pengembangan literasi di sekolah ini tidak sekedar wacana, tidak sekedar meminta anak-anak aktif menulis dan aktif berkarya. Tidak hanya sekedar itu. Tapi tuntutan utama dan tuntutan terbesar itu justru menjadi bahagian yang diwajibkan kepada seluruh guru. Dan alhamdulillah seluruh guru sudah menulis. Menulis itu juga dimulai oleh kepala sekolah yang sudah menghasilkan banyak buku. Beliau seorang guru fisika. Saudara Firdaus Abi, sebelum kita bahas soal ini, ada hal yang spesifik dan sangat menarik sebetulnya, bahwa dalam kurun waktu tersebut saat ini sudah menghasilkan atau sudah diterbitkan buku di sekolah ini lebih dari 250 judul. Masing-masing karya anak-anak, karya guru, dan juga karya kepala sekolah. Setiap tahun sekolah ini menggelar Gebyar Literasi Sekolah. Kali ini tahun keempat, dan di tahun yang lalu, tepatnya 2021, temanya menarik. Digitalisasi literasi. Tahun ini optimalisasi gerakan literasi. Nah, kalau dihubungkan dua hal ini, ternyata ketika saya datang ke sekolah tersebut untuk kegiatan Gebyar Literasi yang keempat ini, ternyata sudah banyak buku-buku yang dikaryakan oleh anak-anak sekolah tersebut yang bisa dibaca melalui barcode saja. Semuanya sudah dalam bentuk digital. Begitu juga buku-buku perpustakanya sudah bisa kita baca dengan scan barcode yang ada. Nah, lalu berkaitan dengan tema kita, bedah buku ini, saya ingin menyampaikan pertama, sebelum kita masuk pada kajian tentang buku yang ditulis oleh Bu Yeti Yulia ini, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya pada saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa menulis adalah pekerjaan yang sulit. Nah, ini perlu
menjadi catatan kita. Masih banyak yang mengatakan menulis adalah pekerjaan yang sulit. Dan pernyataan-pernyataan ini juga banyak muncul dari para guru. Apa buktinya? Bukti bahwa menulis ini dianggap sesuatu yang sulit oleh para guru. Dari catatan yang ada, bahwa dalam kondisi saat ini masih banyak dan masih sangat banyak guru-guru kita yang tertahan kenaikan pangkatnya, khususnya dari 4A ke 4B, 4B ke 4C, 4C ke 4E. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, penyebab utamanya adalah banyak guru kita yang tidak bisa menyelesaikan atau memenuhi kredit poinnya dari kredit poin menulis. Padahal kredit poin menulis untuk kenaikan pangkat katakanlah dari 4A ke 4B itu cukup 12 kredit poin saja. Angka kredit poin 12 itu sesungguhnya bisa didapatkan dari menulis artikel di media massa yang dihargai 1,5 poin. Artinya cukup 8 tulisan saja sudah memenuhi kredit poin 12. Atau menulis buku. Menulis buku itu 3 atau 4 poin. Kalau 3 poin cukup 4 buku. Kalau 4 poin cukup 3 buku saja. Ada pengalaman seorang guru yang untuk mendapatkan kredit poin itu dia cukup menulis 8 tulisan dan tulisan itu dimuat setiap minggu. Setiap minggu sekali seminggu tulisannya itu dimuat di koran. Selama 2 bulan selesai kredit poin 8. Maksud saya selesai kredit poin 12 itu. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa masih ada guru-guru kita yang mengatakan menulis itu sulit? Dari pengalaman saya dalam kunjungan ke puluhan sekolah di Sumatera Barat, dalam kunjungan bertemu dengan banyak guru, saya hanya menyimpulkan persoalan yang dialami oleh guru yang juga cenderung muncul disampaikan oleh para guru, tidak bisa menulis. Nah, bagi saya kalau jawabannya ini tidak bisa menulis, ini bisa diselesaikan dengan lebih baik dibanding kalau alasannya malas. Karena jika tidak bisa menulis, kita bisa pelajari. Menulis ini bisa kita pelajari kok. Bukti paling nyata adalah dalam beberapa kali penampilan, beberapa kali saya datang ke sekolah, berbagi dengan anak-anak, ini dengan pelajar loh. Berbagi dengan pelajar, dalam rentang waktu yang tidak lama, mereka bisa menulis minimal separuh dari mereka. Untuk pertemuan pertama, mereka bisa menulis seperti apa yang kita dambakan. Apalagi guru. Tentu guru, dia punya kemampuan lebih. Persoalan utamanya adalah bagaimana mulai hari ini berdamai dengan pikiran kita bahwa kita bisa. Kita bisa. Ayo, kita bisa gitu. Tapi kalau kita berdamai dengan mindset menulis itu sulit, menulis itu rumit, maka sampai kapanpun ini akan menjadi persoalan bagi kita. Pada kesempatan ini, saya juga coba memberikan analogi sederhana untuk bagaimana kita memulai menulis ini. Analoginya adalah bagaimana kita melihat anak kecil, bayi atau balita yang belajar berjalan. Berawal dari merangkak, kemudian berjalan dengan memegang dinding, megang meja, megang kursi dan segala macam. Lalu belajar, dia lepas tangan, jatuh, dia bangkit lagi, belajar mulai lagi, jatuh lagi. Lalu kemudian setelah terbiasa, dia akan menjadi biasa. Begitu juga dengan menulis. Tidak ada sesuatu pekerjaan yang
ketika kita coba mulai, dia langsung jadi. Tidak ada. Nah, menulis juga begitu. Kita biasakan kita menulis, lalu kita berikan kepada orang lain, kita lihatkan pada lingkungan kita, ini tulisan saya, tolong dibaca dan dikoreksi. Kita terima masukan itu. Pada bagian lain, ketika dihubungkan dengan guru, saya yakin guru yang mengajar saat ini adalah guru-guru yang pada umumnya sudah menikmati menjalani bangku perkuliahan. Ketika kuliah itu tugasnya pasti banyak tugas menulis. Setidaknya minimal pada tugas akhir menulis skripsi. Ya, menulis skripsi minimal. Tapi tugas di kampus, kondisi belakangan, tidak hanya tugas menulis saat menulis skripsi, tapi tugas-tugas lainnya tugas menulis. Dalam konteks penulisan ini, di kalangan mahasiswa, saya teringat pernyataan Wakil Rektor 3 UNAN, Insanul Kamil. Kata beliau, kalau mahasiswa tidak bisa menulis, mohon jangan pernah mengaku jadi mahasiswa. Nah, pesannya itu atau kalimatnya itu sangat keras. Karena itulah realitanya. Mahasiswa menulis. Tidak mungkin dia menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa, tugas anak kuliahan, kalau dia tidak bisa menulis. Lalu kemudian banyak contoh. Saya pernah diundang di SMP 2 Sijunjung, kemudian berbagi dengan guru bahasa, menulis cerpen ketika itu. Saya kombinasikan saja. Guru-guru bahasa Indonesia itu punya teori yang kuat, dan saya kombinasikan dengan sedikit pengalaman yang saya miliki. Katanya untuk menulis cerpen dalam waktu 2 atau 3 jam tidak mungkin katanya. Lalu saya sampaikan saja, saya paksa dalam tanda petik, Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin. Kita coba, kita kombinasikan ilmu kanuragan kita. Alhamdulillah, selesai. Persoalannya adalah karena selama ini kecenderungan guru-guru kita atau banyak di antara kita berkaitan dengan menulis ini, banyak yang mencoba mencari waktu luang untuk menulis. Kita bisa bayangkan kalau guru mencari waktu luang untuk menulis, apalagi ibu-ibu, menurut saya akan rumit menemukan waktu luang. Kenapa? Sebelum subuh sudah bangun untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga. Sarapan keluarga pagi-pagi. Lalu berangkat sekolah. Pulang sekolah sudah pukul 4. Pukul 4 ke pasar lagi, belanja, sampai di rumah menjelang maghrib. Selesai maghrib masak, selesai masak, isya, selesai isya, sudah terkapar, kelelahan. Ini manusiawi sekali kelelahannya. Besok pagi berulang, dan begitu terus berulang-ulang. Kalau dicari waktu luang tidak akan bertemu. Maka saya anjurkan sederhana saja, luangkan saja waktunya. Luangkan saja waktunya, akan bisa menyelesaikan persoalan. Lalu, bagaimana langkah praktis kita bisa dan yakin kita bisa menulis? Sebelum kita melihat jauh ke mana-mana, mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi Bapak Ibu kita semua. Saya punya istilah rumus 3-1. 3-1. Apa itu rumus 3-1 itu? Pertama, sebaiknya tulis apa yang ada di lingkungan kita saja. Tulis apa yang ada di lingkungan kita. Jangan pergi jauh-jauh. Karena buktinya, banyak karya-karya yang ada selama ini tidak lepas dari lingkungannya. Rumus kedua adalah tulis sesuatu yang kita kuasai. Yang kita kuasai saja yang kita tulis. Sehingga ketika menulisnya kita menjadi enak.
kita tahu persoalan-persoalannya. Kalau misalnya kita background, katakanlah misalnya background kita bidang A, lalu kita menulis tentang bidang kita, mungkin akan lebih nikmat kita menulis tentang bidang kita daripada kita background kita A, lalu kita menulis tentang Z yang kita harus mencari referensi yang rumit-rumit. Terkadang referensi itu tidak kita pahami. Itu rumus kedua. Dan rumus ketiga, tulislah dengan cara yang menyenangkan. Bagaimana kita bisa menulis dengan cara yang menyenangkan? Caranya, kalau dua rumus tadi sudah kita jalani. Coba, silakan coba. Lalu, minus satunya yang mana? Minus satunya, hindari tulisan yang memaksakan diri kita. Jangan kita terpaksa dengan cara kita menulis. Dan jangan kita paksakan diri kita dengan hal-hal yang tidak kita kuasai. Baik, itu sekedar pembuka dalam kajian kita membahas buku yang ditulis oleh Bu Yeti Yulia ini. Ketika saya sudah baca buku ini, maka buku Bu Yeti Yulia ini seluruh komponennya berangkat dari rumus 3 minus 1 tadi. Apa buktinya? Ini berangkat dari apa yang ada di lingkungan beliau. Buku ini adalah buku best practice atau pengalaman terbaik dari seorang guru. Beliau diamanahkan sejak awal untuk mempersiapkan kehadiran SMP 3 sampai Angke. Bagaimana kisah kolaborasi beliau, bagaimana kisah jatuh bangun beliau bersama dinas instansi terkait, dan bagaimana beliau mengajak masyarakat untuk agar sekolah ini segera dibangun, bisa sekolah ini bisa menjadi lebih baik, bersanding dan bersaing dengan sekolah yang lain. Semuanya diungkap dalam buku ini. Karena ini berangkat dari pengalaman. Mulai dari bagaimana tata laksana sekolah ini, bagaimana aturan-aturan di sekolah ini, semuanya ditulis di sini. Lalu kemudian sesuatu yang dikuasai, rumus kedua. Apa yang dikuasai? Ya, karena sejak awal beliau membangun sekolah ini, lalu dengan tatanan-tatanan yang dicermati sejak awal, kebijakan-kebijakan yang dipersiapkan sejak awal, konsep-konsep membangun sekolah ini yang dipersiapkan sejak awal, sehingga tergambar dengan baik. Dan malah dalam kisah di buku ini ada sesuatu yang tidak hanya beliau yang terkejut atau asesor. Sekolah ini berdiri 2017. Lalu kemudian setahun perjalanan sekolah ini dilakukan verifikasi untuk standarisasi sekolah. Dan hasilnya verifikasinya bernilai B. Bagi sekolah baru, akreditasi B itu sungguh sangat luar biasa. Sekolah baru, yang baru 1 tahun. Dan itu diceritakan dengan baik dan terlukiskan dengan baik di dalam buku ini. Kemudian sesuatu yang menyenangkan tentu saja, karena ini sudah dikuasai dengan detail, langkah-langkah detail, malah terkait dengan funds and reward terhadap kebijakan-kebijakan sekolah juga diurut secara detail di sini. Dan ini dasar-dasar, standar dasar penulisan itu. Nah,
dalam kaitan ini, begitu juga dengan yang ditulis oleh Ibu Asni Deswita ini. Buku ini berangkat dari pengalaman beliau dalam pertukaran pelajar. Beliau ke Kanada. Nah, kisah-kisah ke Kanada itu ditulis secara runut di sini. Mulai dari proses sampai kembali ke tanah air. Nah, tentu saja ini dengan gambaran tersebut kita bisa dapatkan bahwa menulis itu tidak perlu dipaksakan. Dan menulis itu tidak serumit yang dibayangkan oleh orang selama ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.